Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Arsyada Channel. Channel yang adminnya masih belajar namun dengan subscriber yang cerdas dan mempesona. Adanya beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya. Apakah cara melepas shockbreaker belakang Honda Genio itu sama dengan cara melepas shockbreaker belakang Honda New Beat tahun 2020? Jawabannya ada di video ini teman-teman. Dan sebelum kita melakukan pekerjaan ini, kita siapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Yang pertama ada kunci kombinasi ring pas 14. Kemudian teman-teman juga bisa menyediakan kunci ring 14 12 serta ada satu kunci yang mungkin bisa mempercepat pekerjaan ini, yaitu kunci T12. Untuk melepas shockbreaker belakang di Honda Genio, alat yang akan kita pakai adalah kunci kombinasi 14. Karena untuk kunci kombinasi ring pas 14 ini, bentuk sudut atau tekukan kuncinya itu tidak terlalu nekuk teman-teman. Berbeda dengan kunci ring 14 yang sudut atau tekukannya itu terlalu nekuk, sehingga ketika dimasukkan untuk melepas murnya itu akan lebih mudah jika menggunakan dengan kunci kombinasi 14. Untuk setiap merek kunci mungkin akan berbeda bentuk teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk melepas baut bagian bawahnya atau shockbreaker bagian bawah, teman-teman bisa menggunakan kunci ring 12. Atau untuk mempercepat pekerjaan, teman-teman bisa menggunakan kunci T12. Langkah yang pertama, sekarang kita akan melepas baut 12 yang ada di bagian bawah atau baut bawah shockbreakernya. Gunakan kunci T12 untuk melepas bautnya teman-teman. Untuk melepas baut, kunci kita putar ke arah kiri teman-teman untuk melepas bautnya. Kemudian setelah baut 12 sudah kita lepas, kita naik ke atas untuk melepas mur pengikat shockbreaker belakang bagian atasnya teman-teman. Gunakan kunci kombinasi ring pas 14. Masukkan kunci kombinasi di bagian kunci ringnya seperti ini teman-teman. Bisa bolak-balik juga bisa, karena untuk bentuk tekukannya itu tidak terlalu nekuk teman-teman, sehingga kunci akan lebih mudah digunakan. Sekarang kita lepaskan mur yang ada di bagian atas atau mur pengikat shockbreaker bagian atas. Dan setelah kendor, berhasil kita kendorkan maksudnya, nanti teman-teman bisa melepas murnya. Dan di sini untuk melepas mur tinggal kita pakai jepitan dari jari tangan kita. Kalau misalkan jari tangan kita terlalu besar, itu sedikit ada kendala atau sedikit agak lebih susah. Berbeda dengan bentuk jari yang agak runcing atau kecil, nanti untuk melepas mur dan juga ringnya itu agak sedikit lebih mudah. Dan hati-hati saat melepas mur dan ringnya, karena bisa jadi mur akan terjatuh kalau terlepas dari jepitan jari kita. Kalau jatuh biasanya bisa masuk ke sela-sela spakbor belakang dan masuk ke dalam teman-teman. Oke, setelah dilepas teman-teman bisa melihat untuk bentuk shockbreakernya seperti ini teman-teman. Bagian atasnya tidak ada bosnya atau tidak menggunakan bos, melainkan langsung karetnya. Karena untuk bagian atasnya atau dudukan shockbreakernya itu sudah besar, bentuknya besar teman-teman, nggak kecil. Jadi pas dimasukkan itu sudah ada ukurannya, sehingga tidak menggunakan bos di shockbreakernya. Oke teman-teman, untuk kejadian mur atau ring yang jatuh bisa masuk ke sini teman-teman. Jadi kalau misalkan mur terlepas dari genggaman jari kita, itu bisa masuk ke area sini ataupun bisa langsung jatuh ke bagian sini teman-teman, di belakang box filter. Teman-teman tinggal cari. Dan ketika saya membuat video ini, ternyata murnya itu tidak terjatuh, tapi yang terjatuh adalah ringnya. Ring tiba-tiba menghilang teman-teman, dan ternyata ring masuk ke dalam spakbor belakang, tempatnya masuk ke sini teman-teman. Dan untuk mengeluarkan ringnya teman-teman tinggal menggedor-gedor atau memukul-mukul di bagian spakbor belakangnya, tepatnya di area terjatuhnya ring tadi. Nanti ring akan turun ke bawah dan jatuh di bagian
area box filter, di belakang area box filter. Nanti di situ teman-teman bisa mencarinya di area situ. Oke, sekarang kita akan pasang kembali untuk shockbreaker belakang ini. Untuk langkahnya teman-teman bisa memberi pelumas di area shockbreaker bagian atas di bagian karetnya agar saat memasukkan itu lebih mudah. Pasang shockbreaker, kalau sudah masuk ke dudukannya kita goyang-goyang sambil kita tarik ke arah kiri atau dorong ke arah kiri agar shockbreaker bisa terpasang ke dudukannya. Kemudian pasang kembali ring yang tadi sudah teman-teman lepas serta mur yang tadi sudah kita lepas juga. Hati-hati juga untuk saat pemasangan ring dan murnya. Pelan-pelan saja teman-teman. Luruskan untuk mur dengan dudukan atau bautnya. Setelah lurus kita gerakkan sedikit agar murnya bisa terpasang ke ulirnya. Kemudian setelah masuk, selanjutnya teman-teman bisa mengencangkan kembali murnya dengan menggunakan kunci kombinasi ring pas 14. Kencangkan mur dengan torsi yang maksimal teman-teman, dan selanjutnya kita turun ke bawah untuk memasang baut bagian bawah shockbreaker yaitu baut 12. Gunakan kunci T12 untuk mempercepat pekerjaan kita. Karena kalau menggunakan kunci ring 12 biasanya akan sedikit lebih lama untuk mengencangkan baut 12-nya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita dan ditunggu untuk subscribe, komen, like, dan share-nya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.